atau di dalam. Jelas? Masih banyak lagi ya. Sampai maghrib juga kayaknya. Halaman 41. Yang satu sebelah sini doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang sebelah sini baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang iftitahnya Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Kelahi antara Allahumma ba'id dan Allahu Akbar kabira. Akhirnya diputuskan dengan voting. Di halaman 41 saya buat doa iftitah riwayat yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin, dan seterusnya. Riwayat yang ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Riwayat yang keempat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayat yang kelima, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Riwayat yang keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq. Riwayat yang ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaib wa syahadah. Jadi sebenarnya doa iftitah itu ada 7. Yang selama ini dibaca cuma 1. Kalau saya lihat-lihat, yang saya baca selama ini 1,5. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dilanjutkan iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa tujuan Ustaz Somad menyebutkan sampai 7 iftitah ini? Mau nambah hafalan kami ya? Penderitaan yang lama aja belum selesai Pak Ustaz. Tujuan saya cuma 1, supaya kita jangan kelahi pikiran sempit nyalahkan orang. Apapun iftitahnya selama masih ada dalam hadis sahih maka baik. Kalau sholat gak pakai iftitah sama sekali karena preman baru tobat, ya gak apa-apa, karena iftitah bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ya sunnah, baik. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat makmumnya komplain, kenapa ente gak baca iftitah langsung Fatihah? Ya terserah saya imam. Tapi yang namanya sholat tentu ada sunat-sunatnya, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, Allahu Akbar, ada makmum di belakang baca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi nanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Enggak pernah aku ajarkan kepada siapapun. Kata sahabat, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku melihat pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Dia berkata, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Tapi saya nggak menyalahkan yang Allahumma ba'id. Jangan sampai kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira dalam masjid. Kelahi hanya gara-gara iftitah, akhirnya yang ketawa yang nggak sholat. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara iftitah. Untung kita nggak sholat. Mari kita lanjutkan permainan ini. Kelepak balak 6. Halaman 47. Pertanyaan yang ke-18. Ketika akan membaca Al-Fatihah, apakah dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzubillah? Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Apa hukum membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah? Maka membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya
makruh menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama saja. Jadi kalau ada orang yang setiap baca Fatihah, auzubillah dulu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca auzubillah. Itu mazhab Syafi'i. Selama ini ibu, saya nggak ingat Pak Ustaz. Tahu-tahu selesai aja. Wah, ini sholat. Ini namanya sholat Valentino Rossi. Selesai. Kata Syekh Ali Jum'ah, usahakan sholat itu walaupun nggak bunyi zuhur, asar tetap ada nafasnya. Itu membantu kekhusyuan. Karena banyak orang sholat nggak pakai nafas, mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Kalau dia bergerak mulutnya, bernafas, pasti ada tumakninah. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Ini banyak orang sekarang sholat nggak bergerak mulutnya. Kalaupun bergerak cepat sekali. Allahu Akbar. Kayak dapat tempe mendoan panas. Sholat apa ini? Padahal sholat itu adalah pengakuan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi jangan sampai mengganggu teman di sebelah. Nanti itu inna sholati. Manusia kata teman, aku sholat juga. Emang lu aja. Nah, halaman 49. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang udah jam 2. Sudah habis 30 menit. Ternyata kalau kita ngaji di depan orang yang hatinya terbuka untuk ngaji, itu waktu begitu cepat berlalu ternyata. Luar biasa. Halaman saya sampai panitianya datang ngamuk ke atas. Halaman 49. Ketika baca Al-Fatihah, itu bismillahnya dibaca jahar apa sir? Di masjid Al-Ittihad sir apa jahar? Jahar. Saya tahu, tadi kan saya sholat Jumat di sini. Saya cuma ngetes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba sholat di masjid yang lain, enggak ada sama sekali sir pun enggak ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya nanya pulang, Mama, iya. Tadi masjid sana ada bismillahnya, iya. Terus kita pas sholat di sana bismillahnya ada tapi bunyinya kecil. Itu di situ mungkin mikrofonnya rusak. Inilah kalau dia nggak belajar mazhab. Maka di sini dijelaskan halaman 49, 50, 51, 52, 53 lengkap dengan hadis-hadisnya. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki nggak pakai basmalah, namanya basmalah, bacaannya bismillah, namanya ta'awuz, bacaannya a'udzubillah, namanya hauqalah, bacaannya la haula wala quwata illa billah, namanya tasbih, bacaannya subhanallah, namanya tahmid, bacaannya alhamdulillah, namanya takbir, bacaannya Allahu Akbar. Jadi jangan nanti ada itu nampaknya Ustaz Somad itu aliran sesat. Maka masa dia bilang kita baca basmalah, orang kita baca bismillah kok. Basmalah. Dulu ada mahasiswa saya, anak pertama basmalah, nomor 2 hamdalah. Alhamdulillah. Untung nggak yang ketiga innalillah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko tuh mazhabnya Maliki. Guru-guru kami kalau jadi imam sholat nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suatu ketika diundanglah Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki, diundang oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Maroko di Rabat. Kami mahasiswa ikut sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam hati sedang sholat heran, kok dia pakai bismillah? Tapi nggak nanya teman, nggak mungkin saya tanya, kok dia bismillah? Kata. Selesai sholat, pas lagi makan, nanya sama Syekh, iya, saya kan mazhab Maliki, iya. Kok tadi pakai bismillah? Karena kalian semua mazhabnya Syafi'i. Kalian mahasiswa ngerti, tapi orang-orang di kedutaan ini kan nggak semuanya ngerti. Nanti kalau saya pakai mazhab Maliki, takutnya mereka bingung. Makanya kalau di wilayah daerah kita yang mazhabnya Syafi'i, imamnya pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudes datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Ada rekamannya di YouTube. Coba cari, tulis saja di situ. Syekh Sudes Istiqlal. Nampak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heran orang, loh, Syekh Abdurrahman Sudes kan mazhabnya Hambali, Saudi Arabia. Waktu di Masjidil Haram dia nggak pernah bismillah jahar, kok tiba-tiba di Istiqlal jahar? Ini namanya fikih dakwah, menghormati orang lain, bukan fikih mencela-mencela. Jelas? Alhamdulillah jelas. Ustaz Somad itu jelas. Apa hukumnya makmum baca Fatihah? Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makmum yang di sebelah enggak baca. Selesai salam, kata yang sebelah, ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Masuk surat tilang. Ngapain nanti baca-baca Fatihah? Imam kita kan udah tanggung jawab. Ucapan dia betul. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Inilah yang dijadikan mazhab Hanafi sebagai dalil. Imam makmumnya nggak perlu baca Fatihah lagi. Sedangkan mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis juga. Apa bunyi hadisnya? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kalau orang enggak baca Al-Fatihah. Imam baca Fatihah untuk dia, makmum baca Fatihah untuk dia juga. Mazhab Maliki, kalau makmumnya dengar, maka makmumnya enggak perlu baca Fatihah. Salat subuh, salat maghrib, salat Isya, salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum enggak perlu baca Fatihah karena dia ada dengar. Dia kan udah dengar bacaan imam. 3 mazhab. Mazhab Hanafi nggak perlu baca karena imam udah baca. Mazhab Syafi'i wajib baca karena nggak sholat nggak sah kalau nggak baca. Mazhab Maliki kalau udah dengar bacaan imam nggak perlu, tapi kalau sholat zuhur dan asar tetap baca Al-Fatihah. Jelas? Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya pakai mazhab Syafi'i. Karena di pondok saya belajar mazhab Syafi'i, di Mesir saya pakai mazhab Syafi'i, di Maroko guru saya Maliki. Tapi mereka mengatakan amalkan mazhab Syafi'i. Jadi setelah pulang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya nggak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya salahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, berarti saya imam yang ke-15. Siapa kita nyalahkan para ulama? Itulah pentingnya kita mengkaji pendapat mazhab, bukan untuk mencela-mencela, bukan untuk nyari enak-enaknya, tapi untuk menghormati saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Habis 40 menit. Sekarang ada kertas masuk, Ustadz. Sekarang boleh sesi tanya jawab, 3 orang dipilih panitia. Baik, kita Ibu Haja Musaro. Mohon hati-hati dengan barang-barang, ada tangan jahil.
Kalau panitia dari ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 1 yang